Anggota organisasi SCP itu membanggakan profesional yang sangat terlatih. Mereka dipilih dari yang terbaik dari universitas dan militer di seluruh dunia. Para peneliti, agen, dan tentara yang melakukan pekerjaan sehari-hari untuk mengamankan, menahan, dan melindungi dunia dari anomali menjalankan tugas mereka dengan sangat serius. Ketika nasib jutaan orang berpotensi bergantung pada pengambilan keputusan harianmu, hal-hal bisa menjadi sedikit intens. Agak membuatmu mau kembali menyupir Uber seperti dulu, kan? Tapi dengan jumlah anggota yang sangat besar yang direkrut organisasi, tidak dapat dihindari bahwa tidak setiap karyawan memenuhi standar yang tinggi ini. Bahkan terkadang mereka dengan sengaja menjatuhkan standar, entah itu untuk keuntungan pribadi, kekuasaan, atau sesuatu yang lain sama sekali. Konsekuensi dari mengeksploitasi posisi mereka seringkali membawa malapetaka. SCP-321 itu hidup kalau kamu bisa menyebutnya begitu, bukti dari satu kejadian. File itu sendiri sangat rahasia, sebenarnya itu telah disensor secara pribadi oleh Oli-12, salah satu dari 13 overseer misterius yang mengendalikan operasi sehari-hari organisasi. Untuk mengapa? Itu pada akhirnya akan menjadi jelas. Faktanya itu sangat rahasia dan tersembunyi dari server organisasi utama, sehingga bahkan tidak mungkin untuk menampilkannya di sini dalam keadaan lengkap. Tapi itu tidak menjadi masalah, karena SCP-321 bukanlah jenis yang bisa kamu baca. Ini sangat mendalam, kamu perlu melihat untuk mempercayainya. Jadi pakai jas labmu dan ambil kartu izinmu. Kita akan masuk ke lokasi 04 untuk mencari tahu tentang anomali aneh ini, sehingga overseer bersikeras menyembunyikannya dari dunia. Bayangkan kamu telah bekerja di organisasi selama beberapa tahun, kamu telah melihat semua anomali terkenal, kamu telah mengambil sampel jaringan dari SCP-682, kamu telah melakukan tes material dengan SCP-914, dan kamu bahkan telah mewawancarai SCP-049. Semua peneliti lain telah menunjukkan kepadamu jalannya, tapi kamu telah melampaui mereka. Atasanmu telah memperhatikan bahwa kamu punya rekam jejak yang baik dan bersih dengan anomali yang cerdas dan humanoid. Kamu baru saja dipromosikan dari peneliti junior menjadi peneliti organisasi penuh, dan tingkat izinmu telah naik. Kamu sekarang dapat mengakses file untuk sebagian besar anomali selama bertugas. Tapi bekerja di organisasi SCP tidak selalu menyenangkan. Ada banyak sekali dokumen yang harus diisi. Dokumen untuk tes, dokumen untuk anomali baru, dokumen untuk setiap pembaruan penahanan kecil, entah itu perubahan pola makan atau sepenuhnya mengubah metode penahanan anomali. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam di antara rapat atau tes di kantormu, di unit kerjamu dari organisasi, meneliti file dan dokumen SCP untuk dicetak atau menyusun briefing. Selama salah satu sesi kerja larut malam ini, setelah masuk ke lubang kelinci ke dalam SCP yang diajukan di bawah tag reanimasi dan humanoid, kamu menemukan hyperlink ke file untuk SCP-321. Sedikit tertarik pada nomor yang mudah diingat, kamu mengkliknya hanya untuk kaget sepenuhnya ketika unitmu membeku, layar terkunci, dan satu pesan berkedip di layar. Akses tidak resmi, otomatis mati. Mesin restart mandiri dan tampak baik-baik saja, tapi kamu dikejutkan oleh pengalaman itu. Meskipun jelas bukan tidak biasa, kadang dokumen di organisasi dikunci dan orang lupa untuk mencatatnya. SCP-321 ini pasti hanya file lain, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu tahu itu, tapi itu tidak menghentikanmu untuk tidur dengan lampu menyala di asramamu malam itu. Keesokan paginya saat kamu melaporkan kejadian itu kepada atasanmu, dia tampak tidak tertarik. Dia meyakinkanmu itu hanya akses error kecil yang tidak sah. Itu terjadi sepanjang waktu dalam database. Tapi ketika dia menanyakan file apa itu karena penasaran, dan kamu menjawab dengan nomor SCP-321, ya, jawabannya aneh. Dia diam-diam menulis sesuatu, mengumumkan sesuatu tentang Adam, dan dengan singkat menyuruhmu untuk kembali bekerja. Ini adalah misteri yang aneh tapi tetap menjadi misteri, dan kamu tidak akan mendengar tentang SCP-321 lagi untuk waktu yang lama. Bertahun-tahun kemudian, kamu telah berpartisipasi dalam ratusan pertanyaan penelitian dan ribuan tes dan eksperimen sejak itu. Keahlianmu dengan anomali cukup menonjol di lokasi 04 sekarang, dan kamu menonjol di tengah orang banyak. Posisimu naik dengan tepat. Selamat, kamu telah menjadi peneliti senior. Sangat sedikit yang pernah mencapai posisi ini, apalagi di usiamu. Kamu membawai penelitian atas lusinan anomali dan lebih dari 100 staf. Meskipun kamu tidak melakukan banyak pengujian dengan tanganmu sendiri lagi, terlalu beresiko untuk mengirim peneliti senior untuk pekerjaan kasar, dan peranmu sebagian besar adalah mengawasi. Jadi saat kamu menerima email pada suatu malam di unitmu untuk prosedur penahanan beberapa anomali yang belum pernah kamu dengar, kamu tidak terlalu terkejut. Tapi ketika kamu membaca baris subjek, itu berubah. SCP-321, anomali misterius yang sama yang hampir merusak unitmu saat kamu hanya seorang peneliti. Kamu sekarang akan tahu apa yang sangat rahasia, sehingga itu perlu diamankan dengan sangat ketat. Kamu mengklik email, menahan napas, dan menemukan tidak ada apa-apa. Tidak ada deskripsi anomali, tidak ada tambahan, dan tentu saja tidak ada gambar atau suplemen. Hanya dokumen SCP yang terisi sebagian. Nomor item 3890 tingkat objek aman. Yang ada hanyalah serangkaian prosedur penahanan yang sedikit. SCP-321 harus disimpan di ruang penahanan regulasi. SCP-321 telah dilengkapi dengan kawat ekstensif untuk menutupi kelemahan dalam struktur tulang
tulang, dan massa otot. Jantung buatannya harus diperiksa sebulan sekali untuk melihat apakah ada kerusakan. SCP-321 harus diberi makan 3 kali sehari, makanan padat dikecualikan dari diet yang ditentukan. 3 anggota staf sedang dalam penugasan sementara SCP-321 saat ini. SCP-321 harus diberikan 3 jam sehari latihan dan terapi fisik dengan sisa waktunya tidak terlibat dalam eksperimen untuk dikurung di selnya. Sementara SCP-321 tidak dapat meminta apapun, itu telah diizinkan diberi beberapa boneka mainan. Sangat aneh, tampaknya semacam anomali humanoid tapi tidak jelas apakah itu hidup atau tidak. Tampaknya juga sangat rapuh dengan segala macam alat medis untuk mengatasi kekurangan kalsium yang luas pada tulang dan otot yang mengalami atrofi. Dan jantung buatan, banyak sumber daya yang dihabiskan untuk menjaga hal ini. Apapun itu tetap hidup, tapi kehidupan macam apa yang dijalaninya bahkan tidak bisa makan dengan benar dan membutuhkan terapi fisik terus-menerus di antara eksperimen. Boneka binatang bahkan lebih menghantui. Boneka binatang adalah sesuatu yang cenderung disimpan organisasi untuk anomali anak. Dan mengapa itu tidak bisa meminta apapun? Yang dapat kamu simpulkan adalah bahwa organisasi untuk alasan apapun menjaga anak bisu yang rapuh di bagian keamanan maksimum lokasi 04 dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Ini bukan pemikiran yang menyenangkan, tapi kamu tahu bahwa hal-hal ini tidak dilakukan tanpa alasan. Apapun anomali ini, itu kemungkinan besar menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya dan membutuhkan tingkat keamanan ini. Kamu menyetujui prosedur penahanan, menutup emailmu, dan tidur. Dan sekali lagi hanya itu yang kamu dengar tentang SCP-321 apapun itu untuk waktu yang sangat lama. Direktur lokasi adalah posisi yang sangat bergengsi di organisasi. Raksasa ini mengelola instalasi dan fasilitas organisasi yang sangat besar. Mereka adalah eksekutif, orang-orang hebat, membuat keputusan di mana uang berhenti. Beberapa mempertahankan akar peneliti dari mana mereka berasal dan yang lain sepenuhnya berperan sebagai pemain kekuasaan dalam politik internal organisasi yang rumit. Apapun ini, itu adalah tingkat kekuatan yang sangat tinggi yang kebanyakan orang tidak pernah dapatkan. Ketika kamu diangkat menjadi asisten direktur lokasi, kamu tahu itu bukan hal yang nyata dan ada di posisi itu masih beberapa tahun lagi, tapi itu tidak menghentikan kamu untuk merasa sangat bangga dengan seberapa jauh kamu telah mencapai karirmu di organisasi. Berapa banyak pelanggaran yang telah kamu hentikan dan nyawa yang telah kamu selamatkan dengan mengunci anomali berbahaya. Kamu dapat mengakses file database lengkap di hampir setiap SCP di katalog lokasi sekarang. Tidak butuh waktu lama sebelum kamu memikirkan kembali anomali aneh yang telah berulang kali muncul dalam karirmu dan memutuskan untuk sekarang mengubur misteri itu. Kamu memeriksa dengan kredensialmu dan menavigasi ke file SCP-321 untuk melihatnya. Kamu beruntung karena file database benar-benar kosong. Semua itu adalah prosedur penahanan yang sama yang kamu otorisasi bertahun-tahun yang lalu. Dan pesan singkat dari Raisa bahwa file SCP-321 belum didigitalkan dan salinan fisik tersedia di ruang penahanan SCP-321. Aneh, tapi setidaknya sekarang kamu harus pergi ke suatu tempat. Ruang SCP-321 sangat dalam menjauh di bawah lokasi 04. Dibutuhkan 3 lift dan pos pemeriksaan keamanan bahkan untuk sampai ke sana. Di sini anomali rahasia disimpan, tidak harus berbahaya, tapi hal-hal yang organisasi lebih suka untuk tidak membocorkannya bahkan kepada karyawan mereka sendiri. Ini adalah lorong gelap yang dilapisi dengan pintu baja. Kamu menemukan pintu dan memindai kartumu dan seorang penjaga menyuruhmu masuk. Kamu berada di semacam ruang observasi dengan satu jendela besar yang menghadap ke ruang penahanan yang bersebelahan. Ada layar komputer di seluruh dinding menampilkan informasi dan data medis. Tidak ada orang lain di ruangan itu, tapi ada sesuatu yang tergeletak di ranjang rumah sakit di ruang penahanan. Ada papan klip yang bergantung di dinding bertuliskan SCP-321. Kamu mengambilnya dan membawanya saat kamu memasuki ruang penahanan dan mendekati ranjang rumah sakit. SCP-321 terletak di tempat tidur. Ini adalah humanoid yang panjang dan tampak buncit. Panjangnya hampir 10 kaki tapi terlihat sangat kurus dan rapuh. Rambutnya menipis dan kulitnya kencang di sekitar wajahnya, tapi kamu dapat melihat beberapa fitur yang terlihat feminim. Matanya tertutup, benda itu tertidur, dan kamu melihatnya lebih dekat saat kamu memeriksa dengan dokumentasinya. SCP-321 adalah manusia perempuan lahir sekitar tahun 1800-an. SCP-321 saat ini tingginya 3,1 meter dan beratnya sekitar 110 kg. Subjek tidak memiliki melanin di rambut, mata, dan kulit. Ya, ini sesuai. Anomalinya berwarna putih seperti hantu. Dokumen tersebut mengatakan bahwa dia tidak dapat berbicara dan tampaknya memiliki masalah dengan pengenalan spasial, kecerdasan, dan kesadaran seperti anak kecil. Kemudian kamu sadar ini pasti berasal dari abad ke-19. Paragraf berikutnya disensor, tapi paragraf setelah itu menarik. Kamu melihatnya saat kamu mengitari tempat tidur SCP-321. Dia memiliki kemampuan regenerasi yang kompleks dan mampu menyembuhkan luka 5 kali lebih cepat dari orang normal. Dia menua dengan sangat lambat yang masuk akal. Dia seharusnya sudah mati sekarang kalau dia lahir lebih dari seabad yang lalu. Tercatat bahwa penuaannya telah berhenti sepenuhnya, tapi dia terus tumbuh lebih tinggi dan lebih besar meskipun tingginya sudah lebih dari 10 kaki. Jauh melewati titik di mana jantungnya seharusnya menyerah. Faktanya jantungnya memang menyerah di suatu masa di abad ke-20. Dia menjadi terlalu tinggi bagi jantungnya untuk mengalirkan darah dengan baik ke sana. Ini adalah kondisi yang sama yang menyebabkan rasa sakit
kinetik mati begitu mudah. Tapi SCP-321 ditahan oleh organisasi untuk memastikan darah terus mengalir ke otaknya. Meskipun ini adalah pertempuran yang kalah, faktor penyembuhannya tidak dapat memperbaiki kerusakan jaringan yang terjadi terus-menerus, dan dalam waktu nyata, pembusukan dan nekrosis mulai terjadi pada otot dan organnya. Organisasi turun tangan tepat setelah Perang Dunia II. Tim peneliti mulai bekerja untuk membuat semacam jantung buatan yang memungkinkan SCP-321 untuk terus memompa darah. Tidak terlalu berbeda dengan perangkat pacu jantung modern sebenarnya. Itu selesai beberapa tahun kemudian dan tim ahli bedah organisasi yang terlatih ditugaskan untuk menanamkannya. Sejak mereka berhasil menyelesaikan operasi semua kerusakan internal, SCP-321 telah sembuh dengan sempurna. Lebih banyak tes mengungkapkan bahwa kemampuan penyembuhannya yang luar biasa berasal dari banyak sel induk telah terpapar anomali setelah kematian. Kamu melihat kembali ke benda itu dan kembali ke bawah. Apakah ini semacam lelucon? Kamu telah melihat hal-hal yang lebih aneh dari ini, tapi tetap saja zombie. Tapi sepertinya ini bukan zombie. Meskipun itu adalah orang setengah mati, itu masih manusia. Setidaknya tampaknya telah diajarkan untuk makan dan bermain dengan beberapa mainan setelah berolahraga sendiri, meskipun peneliti butuh waktu bertahun-tahun untuk melatihnya. Mereka juga mengetahui bahwa pita suaranya masih utuh, tapi untuk alasan apapun, dia tidak dapat belajar berbicara, hanya menangis dan mengoceh seperti bayi. Dua paragraf sisanya berada di bawah subjudul asal, tapi itu sekali lagi disensor dengan spidol dan dikaitkan dengan kantor O5-12 untuk alasan di mana wanita setengah mati aneh ini berasal adalah rahasia yang sangat dijaga yang tidak ingin O5-12 bocorkan. Sangat-sangat aneh, tapi pada akhirnya hanya ini yang dapat kamu lakukan untuk saat ini. Jelas hal ini mencari keberadaan yang menyedihkan di sini. Siapa yang tahu kalau itu bahkan sadar bisa merasakan sakit, sangat disayangkan dan menyedihkan. Tapi setelah bertahun-tahun di eselon atas staf penelitian organisasi, kamu telah melihat beberapa hal yang mengerikan. Ini sangat menyedihkan, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Alat pemantau jantung di ruangan terus berbunyi beep saat kamu menutup papan klip di ruang observasi dan pergi. Sungguh tidak mengejutkan siapapun ketika kamu akhirnya menjadi direktur lokasi hanya beberapa tahun kemudian. Kamu mendapat sambutan hangat di pekerjaan baru, tapi tidak ada waktu untuk bersantai sama sekali. Menjalankan lokasi organisasi adalah pekerjaan yang sibuk, banyak pertemuan dan briefing penting yang bisa didapat. Begitulah caramu menuju pertemuan di lokasi dengan O5-12. Salah satu O5 aneh dan misterius yang menguasai organisasi dengan tangan besi. Tidak tunduk pada siapapun kecuali komite etik. Apa yang mungkin dia inginkan darimu? Belum lagi fakta bahwa pertemuan ini tidak lain adalah di ruang penahanan SCP-321. Ketika kamu tiba, kamu melihat sekilas padanya. Dia pria yang sangat tua, sehat tapi bersandar di tongkat. Kamu berbahasa basi sejenak sebelum dia mulai berbicara tentang anomali berbaring di ranjang rumah sakit di depan kalian berdua. Dia menjelaskan bahwa lebih dari sahabat yang lalu, seorang peneliti muda organisasi bernama Adam telah mengembangkan hubungan dengan salah satu rekannya, seorang dokter bernama Evelyn. Aturan tentang hubungan antara rekan kerja jauh lebih longgar saat itu, dan mereka menikah satu sama lain tidak lama kemudian. Mereka bahkan punya anak bersama, setidaknya mereka berencana. Sayangnya tragedi terjadi tidak lama setelah Evelyn hamil. Bayi itu tidak selamat dan lahir mati. Tapi Adam yang tidak mau menyerah, mulai melakukan eksperimen pada mayat itu. Menggunakan SCP-590, salah satu anak anomali Adam lainnya bernama TJ dan sejumlah SCP lainnya. Dia entah bagaimana berhasil menghidupkan kembali apa yang tersisa dari putrinya. Yah, untuk sesuatu yang menyerupai kehidupan, tapi organisasi dengan cepat turun tangan ketika mereka menemukan apa yang telah diciptakan Adam. Mereka mengumpulkan makhluk itu dan mulai memeriksa dan bereksperimen padanya. Saat itulah mereka menemukan kemampuannya yang luar biasa untuk menyembuhkan hampir semua luka. Dia dengan cepat diklasifikasikan SCP-321 dan ditempatkan ke dalam penahanan untuk eksperimen. Tapi Adam masih menjadi peneliti muda di organisasi dan dia tahu putrinya sedang menjalani eksperimen yang kejam dan invasif. Dia tidak bisa hidup dengan rasa bersalah. Pertama, kehilangan istrinya, lalu putrinya. Dia membuat beberapa permintaan resmi agar SCP-321 dihapus dari status SCP atas dasar bahwa itu tidak perlu. Semua ditolak oleh Dewan O5. Bertahun-tahun kemudian Adam dipromosikan menjadi direktur personalia di lokasi 04. Dia kembali meminta SCP-321 dibebaskan dari penahanan dan sekali lagi langsung ditolak. Tapi cinta seorang ayah tidak pernah hilang. Saat dia terus dipromosikan, dia terus meminta putrinya dibebaskan ke dalam asuhannya. Ketika dia menjadi direktur lokasi dari lokasi 04, saat kamu telah tergabung di organisasi, dia membuat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada lagi yang organisasi harus belajar dari SCP-321 dan bahwa itu harus dibebaskan. Tapi sekali lagi tidak ada apa-apa kecuali penolakan. Dan ketika dia dipromosikan ke O5-12, dia memerintahkan agar SCP-321 dibebaskan dan dikembalikan ke keluarganya. Itu benar. O5-12, pria tua yang berdiri di sampingmu adalah pria yang sama yang menjadi ayah dan menciptakan SCP-321 bertahun-tahun yang lalu. Dan itu tidak semua baik. Namanya Adam Bright, ayah dari peneliti terkenal Dr. Jack Bright atau dikenal sebagai SCP-963. Secara keluarga Bright terkait dengan organisasi SCP, tapi terlepas dari semua kekuatan mereka tidak dapat melepaskan salah satu dari mereka sendiri dari sel organisasi. Ketika O5-12 membuat keputusan, O5-1 mengingatkannya secara pribadi. Dia diberitahu bahwa SCP-321 bukanlah putrinya kalau dia merasa. Dan kalau dia
meminta pembebasannya lagi, dia akan diberhentikan dari Dewan O5. Sejak itu yang bisa dia lakukan hanyalah mengunjungi gadis kecilnya jauh di bawah lokasi 04 dan melindunginya dari eksperimen lebih lanjut. Dia menjelaskan bahwa dia menyembunyikan dan mengklasifikasikan keberadaannya begitu berat untuk memastikan tidak ada yang mencoba melakukan lebih banyak tes dan mengambil keuntungan dari faktor penyembuhannya. Itu sebabnya kamu tidak dapat mengakses atau bahkan mencari tahu apa anomali itu selama bertahun-tahun. Yang bisa kalian berdua lakukan hanyalah berdiri di samping ranjang rumah sakit. Sejarah organisasi SCP sangat panjang dan berliku-liku, terutama mengingat jaringan hubungan yang kompleks antara karyawannya. Keluarga Bragg yang besar dipimpin oleh Jack Bragg yang terkenal, tapi berisi banyak kerabatnya menyebar ke seluruh organisasi. Ketika salah satu anggotanya menyalahgunakan posisi mereka, kamu telah melihat betapa mengerikan hasilnya. Sedangkan untuk SCP-321, beberapa anomali secara tragis tidak dapat diselamatkan dan tidak banyak yang dapat dilakukan organisasi tentang itu. Sekarang tonton SCP Dr. Bragg abadi terungkap dan Dr. Bragg jadi presiden SCP-4444 Bush Figure untuk lebih lanjut tentang seluk-beluk menarik dari Dr. Jack Bragg yang terkenal.